Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Yesus telah menyatakan kemuliaannya di atas kayu salib dan sekarang tinggal dalam kemuliaan di surga. Inilah Injil suci menurut Matius. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Karmelitus yang terkasih, salam jumpa lagi di mimbar Aroma Sabda, Minggu Biasa yang ke-18. Pada hari ini juga gereja sejagat merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya atau transfigurasi. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini dengan tema transfigurasi. Yesus Kristus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Transfigurasi sendiri berasal dari 2 suku kata, yakni trans yang artinya berubah dan figurasi atau figur yang artinya gambar atau rupa atau bentuk. Sehingga transfigurasi dapat diartikan perubahan bentuk. Peristiwa transfigurasi yang terjadi di Gunung Tabor yang disaksikan oleh ketiga muridnya adalah tanda jaminan dari kerajaan Kristus serta kasih-Nya yang akan tampak bagi orang-orang yang dipilih dan dikuduskan-Nya. Selain itu, Yesus juga mau memperlihatkan kemuliaan-Nya secara manusiawi kepada para murid-Nya. Selain itu, dalam peristiwa transfigurasi yang kita dengarkan dalam Injil Matius bab 17 ayat 1-9, ada beberapa hal yang menarik yang dapat kita renungkan. Pertama,
bahwa peristiwa transfigurasi itu terjadi di sebuah gunung yang tinggi, di mana dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di sini Yesus mau menunjukkan kerendahan hatinya dan mengajarkan kita bahwa kesendirian, keheningan sungguh sangat membantu kita untuk menjalin persekutuan dengan Allah. Orang yang ingin tetap bersekutu dengan Allah haruslah sering menarik diri dari pergaulan dan urusan dunia. Dan mereka tidak akan merasa kesepian saat mereka sendiri, karena di sana Allah selalu bersama mereka. Selain itu, gunung juga merupakan tempat yang luhur, tempat yang tinggi yang mengatasi hal-hal lain yang dibawanya. Bahwa orang-orang yang ingin menjalin persekutuan dengan Allah yang dapat mengubah hidup mereka tidak hanya menarik diri saja, tetapi juga harus mendaki dan mengangkat hati mereka kepada Allah. Dan yang kedua, peristiwa transfigurasi itu disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus membawa ketiga muridnya ini adalah jumlah yang memadai untuk menyaksikan apa yang mereka lihat. Karena atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak dapat disangsikan. Sebab Yesus membuat mujizat-mujizatnya nyata, bukan di depan banyak orang, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Sehingga mereka yang tidak melihat namun percaya boleh diberkati. Keadaan yang begitu mulia dan menakjubkan membuat Petrus secara spontan menawarkan untuk mendirikan kemah. Ia dan teman-temannya ingin menikmati suasana yang begitu indah dan mulia itu terus-menerus bersama Yesus, Musa, dan Nabi Elia. Namun kehadiran Allah dan suara Allah menyadarkan mereka bahwa iman dan pengharapan mereka harus senantiasa ditujukan kepada Yesus yang lebih besar dari kedua tokoh perjanjian lama itu. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Yesus telah menyatakan kemuliaannya di atas kayu salib dan sekarang tinggal dalam kemuliaan di surga. Waktu kita mendekatkan diri padanya dalam saat teduh, di dalam keheningan dan kesendirian kita, serta membuat kita mengalami suasana transfigurasi, tidak boleh membuat kita lupa akan kenyataan dan panggilan kita untuk bekerja dan melayani sesama, yang merupakan berkat dan bukti nyata dari persekutuan kita dengan Allah. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.